Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang proposal dalam penelitian kualitatif di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pertama sekali, mari kita refresh lagi tentang apa itu ilmu pengetahuan dan apa itu penelitian. Jadi pada dasarnya ilmu itu kan untuk memajukan manusia. Ya. Jadi dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik, punya tugas untuk mencari, menemukan, melaporkan, menginvestigasi, menganalisis, dan menjelaskan kondisi, realitas, fenomena dunia sosial yang ada, yang tujuannya sebenarnya dalam rangka untuk memajukan manusia. Dan lebih baik lagi jika ilmu sosial itu disertai dengan mengusulkan cara untuk memperbaikinya. Nah, penelitian adalah cara dalam melaksanakan tugas ilmu tersebut. Newman mendefinisikan penelitian itu sebagai sekumpulan metode yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan. Seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, dalam ilmu politik, fokus studinya adalah perilaku manusia. Secara spesifik, ilmu politik mencari tahu bagaimana perilaku manusia di arena-arena politik, seperti di komunitas, partai politik, parlemen, hingga negara. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah apa perilaku yang dilakukan, bagaimana perilaku tersebut dilakukan, dan mengapa perilaku itu yang dilakukan, bukan perilaku yang lain. Sebagai contoh adalah dalam memenangkan suatu kontestasi elektoral atau kontestasi pemilu, apa yang dilakukan oleh si kandidat untuk mendapatkan suara dari pemilih? Ya bisa saja, misalkan dengan politik uang. Bagaimana perilaku itu dilakukan? Misalkan dengan memanfaatkan jaringan tim ses yang dibentuk secara ad hoc oleh kandidat pada saat pemilu saja. Dan mengapa perilaku itu yang dilakukan? Misalkan jawabannya adalah karena dengan politik uang lebih merupakan cara yang dianggap lebih efektif untuk mempengaruhi pemilih atau voters memilih kandidat yang melakukan tindakan atau perilaku tersebut. Nah, kita lihat bahwa dalam ilmu politik, dalam penelitian ilmu politik, unit analisis itu setidaknya terbagi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Secara mikro, kita menganalisis individu, keluarga sebagai penelitian kita, sebagai fokus penelitian kita. Misalkan kita meneliti tentang bagaimana karakter kepemimpinan kepala daerah tertentu. Atau misalkan kita melihat bagaimana keluarga tertentu membangun jaringan kekuasaannya, membangun dinasti politiknya. Ya. Misalkan adalah di Amerika ada keluarga Kennedy yang sukses di politik. Nah, itu adalah unit analisis di tingkat mikro. Di atas tingkat mikro ada yang kita sebut sebagai unit analisis di tingkat meso atau menengah. Nah, di sini fokusnya sudah lebih luas, bukan hanya individu ataupun keluarga saja, tapi sudah bisa dalam bentuk masyarakat sipil, partai politik, tim sukses, komunitas, organisasi. Jadi dia sudah menjadi lebih kompleks apa yang diteliti. Jadi interaksi dari berbagai hal yang diteliti itu sudah semakin banyak, melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak aktor. Nah, yang lebih besar lagi adalah di tingkat makro. Di tingkat makro yang menjadi fokus penelitian adalah, atau yang menjadi unit analisis yang diteliti itu adalah bisa negara, bisa sistem pemilu, bisa ketimpangan ekonomi, bisa kelas menengah, dan sebagainya. Pokoknya dia menjadi lebih luas dibanding tadi yang di tingkat meso. Nah, kalau penelitian ilmu politik di tingkat meso, misalkan kita bisa lihat bagaimana partai politik tertentu melakukan kandidasi dalam suatu kontestasi elektoral. Bagaimana suatu partai itu menentukan kandidat mana yang dipilih atau dicalonkan, didukung untuk ikut dalam pilkada tertentu. Atau misalkan komunitas atau organisasi, kita katakanlah misalkan bagaimana organisasi NGO ya dalam melakukan atau mengadvokasi tujuan-tujuannya. Apa strategi yang dia lakukan? Bagaimana dia mempengaruhi negara, mempengaruhi masyarakat untuk mendukung atau membantu dia mencapai tujuannya. Nah, itu penelitian yang ada di level meso.
Nah, lebih tinggi lagi, kita meneliti misalkan bagaimana sistem pemilu itu melahirkan karakter-karakter para kandidat dalam berkampanye. Ya, jadi yang diteliti itu sistemnya. Atau misalkan kita menganalisis bagaimana ketimpangan ekonomi itu yang menjadi unit analisis ya. Bagaimana kita lihat ketimpangan ekonomi menghasilkan misalkan berbagai bentuk gerakan-gerakan politik yang ada di masyarakat. Jadi dalam ilmu politik kita bisa lihat apa itu skop penelitiannya, kita bisa lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dibentuk, dan kita juga lihat bagaimana unit analisisnya terbagi tiga. Ya. Yang penting untuk diingat bahwa sekali lagi penelitian dalam ilmu politik, ya sebenarnya dalam penelitian apapun tujuannya adalah untuk memajukan manusia. Jadi cara untuk memajukan manusia itu kita nggak bisa memajukan manusia tanpa memahami kondisi sosial yang ada. Kita tak bisa memajukan manusia tanpa kita memahami kondisi manusia tersebut. Oleh karena itu salah satu cara untuk memahami ataupun mengetahui kondisi sosial atau kondisi manusia tersebut adalah dengan melakukan penelitian. Nah, kita kali ini spesifik untuk penelitian kualitatif dalam ilmu politik. Jadi harus dibedakan tradisi dalam penelitian yang ada di pendekatan kuantitatif dengan yang ada di penelitian kualitatif. Setidaknya ada 4 ciri-ciri dalam penelitian kualitatif yang membedakan dia dengan penelitian kuantitatif ataupun penelitian mixed method atau metode campuran. Yang pertama adalah dia melihat fenomena sosial dari sudut pandang mereka yang diteliti. Nah, di sini premis utama peneliti kualitatif adalah adanya perbedaan antara subjek penelitian ilmu alam dengan ilmu sosial, yang adalah manusia dan dunia sosialnya. Manusia berbeda dengan objek penelitian ilmu alam karena turut dapat menambahkan makna pada peristiwa dan lingkungan hidupnya. Jadi dunia sosial itu harus diinterpretasikan dari perspektif mereka yang dipelajari dan diteliti. Jadi perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial adalah yang menjadi fokus dalam ilmu-ilmu sosial itu kan manusia, dan manusia itu punya sudut pandang sendiri, punya perspektif sendiri. Nah, itu yang diteliti dalam penelitian kualitatif. Kita mencoba untuk mengetahui bagaimana dunia sosial itu dipahami oleh manusia yang menjadi fokus penelitian kita. Berbeda dengan ilmu alam yang objek penelitiannya itu adalah atau yang diteliti itu adalah yang bukan manusia. Nah, ciri yang kedua adalah penekanannya pada konteks. Di sini penelitian kualitatif secara rinci dalam mendeskripsikan apa yang diteliti. Deskripsi atas kondisi ataupun situasi yang diteliti dilaporkan dengan detail karena turut memberikan penjelasan tentang konteks dari perilaku sosial. Peneliti cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi secara langsung dan bahkan tidak membagikan instrumen-instrumen kepada partisipan penelitian mereka yang diamati. Nah, di sini karena objek ataupun yang digali dalam penelitian kualitatif ilmu sosial dan ilmu politik ini adalah manusia, maka akan selalu dipengaruhi oleh konteksnya. Berbeda dengan ilmu alam, misalkan air itu bisa mendidih katakanlah dalam 80 derajat Celcius. Ya, itu secara universal berlaku di mana-mana. Bisa berlaku di Indonesia, bisa berlaku di Afrika, bisa berlaku di Amerika Latin, di mana saja. Tapi dalam ilmu sosial, suatu masyarakat ataupun suatu individu tertentu pasti berbeda dengan individu yang ada di tempat lain karena konteksnya berbeda. Misalkan di Indonesia, dalam pemilihan misalkan mereka itu sangat dipengaruhi oleh pendapat dari orang-orang yang dituakan di lingkungannya. Misalkan bisa itu dalam tokoh agama, bisa tokoh pemuda, bisa tokoh adat dan sebagainya. Sementara orang-orang yang ada di negara barat misalkan, mereka cenderung lebih mempercayai dirinya sendiri atau rasionalitasnya sendiri dalam memutuskan pilihan. Itu adalah perbedaan konteks. Nah, ciri yang ketiga adalah penekanan pada proses. Jadi penelitian kualitatif memiliki kepekaan terhadap rangkaian peristiwa, tindakan,
dan aktivitas yang bergulir dari waktu ke waktu dalam konteksnya. Nah, dalam melakukan penelitian kualitatif, yang coba kita gali adalah bagaimana suatu proses tindakan manusia itu bisa terjadi. Tadi di awal kita saksikan ya bahwa salah satu yang hendak dijawab adalah bagaimana perilaku itu dilakukan ya dan mengapa perilaku itu dilakukan. Nah, di situ ada penekanannya kepada proses. Dan yang terakhir adalah struktur yang terbatas dan fleksibel, di mana penelitian kualitatif lebih menyukai pendekatan yang tak berstruktur dalam pengumpulan data, sehingga tidak mengharuskan penelitiannya untuk sejak awal mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan instrumennya yang sangat spesifik. Fleksibel memungkinkan beragam sumber data, bisa wawancara, observasi, dokumentasi, FGD, dan sebagainya. Ya, jadi penelitian kualitatif itu punya sejumlah aturan-aturan yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Di penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya itu sudah secara rigid harus ditentukan di awal ya, dalam rancangan penelitiannya, dan itu yang harus dipatuhi, dipedomani dalam mengeksekusi penelitian nanti. Sementara itu kualitatif, dalam pelaksanaannya, dalam praktiknya itu bisa dilakukan modifikasi-modifikasi. Kenapa? Karena dalam upaya untuk memahami manusia itu pasti selalu punya dimensi-dimensi yang bisa saja tidak tertangkap saat kita menyusun rancangan penelitian. Nah, kita sekarang masuk ke dalam tentang proposal penelitian. Ya, jadi proses penelitian itu sebenarnya adalah satu rangkaian panjang yang tadi ya menghasilkan pengetahuan, di mana setidaknya itu ada 7, di sini ada 7 proses penelitian yang secara umum ya. Mungkin bisa saja ada sumber yang menyebutkannya lebih sedikit atau lebih banyak, tapi sebenarnya substansinya kurang lebih sama. Nah, yang pertama adalah memilih topik. Kemudian yang kedua merumuskan pertanyaan penelitian. Nah, yang ketiga yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah menyusun rancangan proposal atau desain penelitiannya. Kadang disebut dengan research design dalam bahasa Inggris ya. Di kampus kita sering sebut sebagai proposal, yang bisa itu proposal skripsi, proposal tesis untuk S2, magister, ataupun proposal disertasi. Kemudian setelah menyusun satu rancangan atau desain penelitian, ada proses mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasi, sampai yang akhir adalah menyusun laporan penelitian. Laporan penelitian bisa dalam bentuk skripsi, dalam bentuk artikel jurnal, bisa dalam bentuk tesis, disertasi, dan sebagainya. Nah, pentingnya research design itu adalah karena ada yang mengatakan bahwa kalau riset desainnya atau proposal penelitiannya itu sudah bagus, maka bisa dipastikan bahwa 50% pekerjaannya itu sudah selesai. Gitu. Karena dia sudah menjadi rumus yang pasti akan menghasilkan laporan penelitian yang baik, yang sesuai dengan tujuan kita. Ya, ibarat kita menghidangkan atau menyajikan sebuah makanan, maka resep itu kan sangat penting. Resep itu terdiri dari berbagai macam bahan, berbagai macam panduan, prosedur yang memandu kita untuk menghasilkan suatu masakan atau hidangan yang lezat. Nah, begitu juga dalam penelitian. Resep, prosedur, dan cara-cara atau langkah-langkah untuk menghasilkan satu penelitian yang baik itu semuanya harus sudah tersampaikan, harus sudah ada dalam sebuah proposal penelitian. Nah, langkah pertama yang menjadi bagian dari menyusun suatu penelitian itu adalah dengan memilih topik. Tadi ada 7 proses. Yang pertama adalah dengan memilih topik. Nah, memilih topik itu diawali dengan pengetahuan kita terhadap fenomena atau gejala sosial yang kita amati. Gejala sosial itu bisa diperoleh dari pengumpulan informasi terkait dengan berbagai sumber atau melalui pengamatan langsung atas lingkungan sekitar. Nah, keingintahuan inilah yang menjadi dimulainya sebuah penelitian. Kita bisa melihat satu kasus ya, suatu hal spesifik
dari dunia sosial, tentu saja dalam bidang ilmu politik yang menarik, yang kita rasa menarik untuk diangkat atau untuk diteliti. Nah, dari situ kita bisa tentukan nih topiknya soal apa. Misalkan begini, dalam hal pilkada calon tunggal ya, di Indonesia sejak 2015 kalau nggak salah sudah ada tren fenomena calon tunggal. Nah, hampir semua calon tunggal yang maju di pilkada, baik itu di pemilihan bupati, wali kota gitu, itu rata-rata terpilih ya, karena dia melawan kotak kosong. Dan syaratnya untuk menang itu kan cukup mudah. Yang penting dia mengalahkan kotak kosong. Nah, di 2018 ada satu case yang menarik, yaitu di Makassar kotak kosong yang menang, bukan dimenangkan oleh si calon tunggal. Nah, itu kan sesuatu hal yang menarik kita untuk diteliti kenapa bisa terjadi. Itu kan sesuatu hal yang anomali ya. Nah, dari situ kita bisa tentukan topiknya, topik penelitian tadi ya, memilih topik sebagai langkah pertama. Dari situ adalah topik pemilu atau topik pilkada. Nah, dari topik pilkada kita bisa turunkan lagi dia ke dalam misalkan topik mengapa kandidat menang ataupun mengapa kandidat kalah dalam pemilihan. Kita bisa cari tahu faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan si kandidat menang pilkada, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dia kalah. Nah, kemudian kita coba terapkan, kita coba lihat analisis dengan menganalisis kasus yang tadi yang kita pilih. Misalkan adalah dalam kekalahan calon tunggal di pilkada Kota Makassar 2018. Nah, setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam rancangan atau proposal penelitian. Ya. Jadi 5 hal tersebut menjadi substansi yang menjadi apa ya? Tadi itu ya, yang mengandung bahan, mengandung prosedur, mengandung langkah-langkah, mengandung petunjuk-petunjuk bagi si peneliti atau kita dalam melakukan penelitian nantinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Nah, setelah tadi kita memilih topik, topiknya apa, misalkan topiknya adalah pemilu, atau topiknya gender, atau topiknya ekonomi politik, hubungan sipil dan militer, dari situ kita bisa cari pertanyaan penelitian yang relevan. Misalkan tadi adalah penelitian kasus di Pilkada Kota Makassar, pertanyaan penelitiannya yang muncul dan yang menarik untuk dicari jawabannya adalah mengapa calon tunggal di Pilkada Makassar 2018 itu kalah. Ya. Nah, itu pertanyaan penelitian atau research question. Dalam proposal biasanya yang dilihat pertama kali oleh supervisor atau reviewer atau penguji adalah atau pembimbing adalah pertanyaan penelitian apa yang hendak dijawab. Ya. Kadangkala nggak melihat judul itu ngikut saja. Jadi judul itu adalah pertanyaan penelitian yang sebenarnya dimodifikasi ya menjadi satu kalimat pernyataan yang lebih eye catching lah dan yang lebih enak didengar. Nah, komponen kedua yang harus ada dalam rancangan penelitian itu adalah mengapa pertanyaan itu muncul dari perdebatan akademik atau kejadian nyata di dunia empirik dan mengapa ia penting dijawab. Gitu. Nah, jadi pertanyaan penelitian itu tentu dirumuskan dari suatu permasalahan yang sudah kita susun secara runtut dan sistematis. Ya. Misalkan tentang kekalahan calon tunggal di Makassar tadi, tentu saja kenapa pertanyaan itu muncul, tadi sudah saya jelaskan sekilas bahwa rata-rata calon tunggal itu menang. Nah, kenapa ini kalah? Gitu ya. Dan itu kan muncul dari situ. Ya. Kenapa itu kalah? Fenomena apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Nah, pertanyaan penelitian itu bisa muncul dari perdebatan akademik atau kejadian nyata di dunia empirik. Gitu. Nah, kalau kejadian nyata di dunia empirik, itu tadi kan kejadian nyata di dunia empirik. Kita lihat ada kandidat calon tunggal yang kalah. Ya. Tapi pertanyaan itu juga bisa muncul dari perdebatan akademik. Ya. Bagaimana satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain saling beradu argumentasi tentang satu hal. Jadi ketika mereka saling berargumentasi, kita bisa ikut meramaikan perdebatan tersebut dengan mencoba untuk mencari jawaban yang lebih baik, ataupun mungkin kita mendukung salah satu perdebatan tersebut. Gitu.
Nah, yang terakhir adalah mengapa ia penting dijawab. Jadi tiga hal ini adalah komponen kedua yang harus ada dalam rancangan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah apa saja literatur terdahulu yang sudah pernah menulis tentang pertanyaan tersebut. Nah, kita harus menyadari bahwa setiap kita melakukan penelitian, kita bukanlah orang pertama yang melakukan penelitian tersebut, mau di bidang apapun ya, terutama dalam dunia ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi kita itu harus mengkaji ataupun mereview penelitian-penelitian yang sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan, gitu. Makanya penelitian itu kan artinya research. Research itu artinya adalah mencari kembali. Artinya adalah dia sebenarnya sesuatu yang sudah ditemukan. Tapi mungkin karena ada konteks yang berubah, karena ada mungkin elemen-elemen yang berganti, sehingga dia perlu untuk peninjauan kembali. Nah, di sini kita penting untuk melakukan ataupun melihat ataupun mencari tahu literatur apa yang sudah pernah menulis tentang pertanyaan tersebut. Misalkan di Indonesia, ketika kita menulis tentang politik uang, kita sudah pasti harus membaca ataupun merujuk karya-karya penulis yang sudah melakukan hal di bidang itu, misalkan seperti tulisan-tulisan Muhtadi, tulisan Aspinall, Alan Hicken kalau di tingkat internasional dan sebagainya. Jadi itu adalah hal ketiga yang harus ada dalam rancangan penelitian. Nah, yang keempat adalah apa asumsi kita terhadap pertanyaan tersebut. Nah, jadi kita tidak sekedar untuk mengajukan satu pertanyaan penelitian yang hendak kita jawab dalam proses penelitian kita nanti, tapi kita juga sudah sebaiknya dan sebenarnya harus memperkirakan apa kira-kira jawaban yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Gitu. Ini dalam penelitian kuantitatif kita sebut sebagai hipotesis. Dia hipotesis itu yang akan diuji dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, kita mencoba untuk membuktikan asumsi tersebut saat melakukan penelitian. Ya, jadi setelah kita melakukan kajian literatur, tadi kita sudah menetapkan pertanyaan penelitian, kemudian kita melakukan kajian literatur, dari situ kita bisa menyusun satu set kemungkinan jawabannya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan penelitian itu pasti bukan yang pertama, ya. Mungkin yang ke-100 kali, yang ke-1000 kali bahkan. Nah, kita harus dalam proses mencari literatur itu, mengkajinya. Nah, kita menyusun atau mengumpulkan jawaban-jawaban yang sudah diutarakan oleh para peneliti terdahulu terhadap pertanyaan penelitian yang kita ajukan, pertanyaan yang mirip seperti yang kita ajukan. Nah, kita harus memilih nih, kira-kira memilah dan memilih kira-kira jawaban-jawaban mana saja yang kemungkinan bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, itulah yang disebut dengan kita sudah punya asumsi terhadap pertanyaan yang kita ajukan tersebut. Biasanya nanti itu diturunkan dalam kerangka teori yang kita pilih. Ya. Dan yang terakhir adalah soal bagaimana kamu mencari jawabannya. Itu juga harus ada. Ya, itu kita dalam hal yang kelima ini adalah berkaitan dengan metode kita untuk membuktikan asumsi kita atau mencari jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Ya. Jadi ini adalah 5 hal yang harus ada dalam rancangan penelitian. Substansi dari sebuah proposal penelitian itu, proposal skripsi juga ya, itu adalah 5 hal ini. Nah, di 5 hal ini sebenarnya tersebar di dalam komponen-komponen yang ada dalam rancangan penelitian. Kita lihat komponen-komponen tersebut meliputi setidaknya ada 8 ini, ya, bisa saja lebih, bisa saja kurang, tapi yang paling utama sebenarnya minimal inilah komponen-komponen yang ada dalam rancangan penelitian kualitatif. Ya, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kajian literatur atau studi terdahulu atau literatur review atau studi pustaka dan sebagainya namanya. Kemudian ada kerangka teori atau kerangka pemikiran, ya.
lalu ada metode penelitian, lalu ada sistematika penulisan. Inilah komponen-komponen yang kita turunkan dari 5 substansi yang harus ada dalam penelitian tadi. Jadi di sini misalkan pertanyaan penelitian yang tidak dijawab itu disampaikan di pertanyaan penelitian. Kemudian mengapa pertanyaan itu muncul dan ya mengapa ya penting dijawab, kita sampaikan di latar belakang, di rumusan masalah, atau bahkan juga di tujuan penelitian. Kemudian apa saja literatur-literatur terdahulu yang pernah menulis tentang pertanyaan penelitian kita turunkan di kajian literatur atau studi terdahulu. Dan yang terakhir, yang keempat, asumsi kita itu tercermin dari kerangka teori yang kita pilih. Nah, kita kan dalam menuliskan kerangka teori itu menyusun kita itu kira-kira mengasumsikan bahwa teori itu yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Dan yang terakhir, soal bagaimana kita mencari jawabannya itu tercermin dalam metode penelitian. Nah, sistematika penulisan ini nanti akan menunjukkan bagaimana kita menyusun laporan penelitian.